Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Susi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika mengenai listrik statis untuk bagian kedua. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, sudahkah kalian melihat video bagian pertama? Jika belum, kalian harus terlebih dahulu melihat video bagian pertama ya. Oke, di bagian yang pertama Ibu sudah menceritakan bahwa ada partikel yang paling kecil yang kita kasih nama atom. Di dalam atom ada subpartikel, proton, elektron, dan neutron, di mana elektron itu bisa bergerak sedangkan proton tidak bisa bergerak. Nah, kalau misalnya kita renungkan lagi pertanyaan Ibu yang awal, mengapa sih dikasih nama listrik statis? Artinya ada elektronnya yang bergerak tapi lambat laun jadi diam. Oke, anak-anakku, pada dasarnya di alam semesta ini semua itu sifatnya netral. Jadi kenapa kursi itu tidak bikin kita kesentrum, atau kerudung ketika kita pakai nggak kesentrum, atau kita megang penggaris ini nggak kesentrum? Ya karena semua bersifat netral. Jadi pada dasarnya semua bersifat netral. Oke, kalau misalnya bersifat netral, artinya jumlah dari elektron sama dengan jumlah proton. Mungkinkah jumlah elektron itu berbeda dengan proton? Mungkin sekali, di mana elektronlah yang bergerak sehingga elektron bisa pindah. Oke, berarti elektron memungkinkan untuk pindah. Kenapa? Karena elektron bisa bergerak. Oke, karena elektron bisa bergerak. Perlu diingat kembali bahwa proton tidak bergerak. Jadi proton itu gerak di tempat, diikat sama neutron membentuk inti atom. Jadi yang bergerak adalah elektron. Nah, kita di sini judulnya listrik statis. Berarti kalau listrik statis artinya ada elektron yang bergerak. Untuk kelas 9 kita gimana sih caranya untuk si elektron bisa bergerak? Salah satu metode untuk kelas 9 ini hanya dengan cara digosok. Jadi metode agar elektron itu bergerak dan menghasilkan listrik, yaitu digosok ya, gosokan. Oke, digosokkan. Adakah metode lainnya? Oh ya, tentu ada. Metode lainnya itu ya dengan ditembakkan cahaya. Kita kenal dengan istilah solar cell. Jadi kalau silikon sama germanium ditembakkan cahaya, dengan cahaya dia bisa menjadi listrik. Makanya ada teknologi solar cell dan teknologi lainnya yang bisa kalian pelajari di tingkat lebih lanjut. Maka dari itu belajarlah dengan tekun sekarang, karena itu akan bermanfaat untuk masa depan kalian nanti. Balik lagi ke depan. Oke, berarti si elektron itu bisa digerakkan, Bu? Bisa dengan digosok. Nah, dengan digosok elektronnya kita kembali gambarkan di sini inti atom. Inti atom di sini ada lintasan yang isinya elektron.
elektron, sehingga bisa kemungkinan dengan digosok itu si elektronnya bergerak. Nah, gerakan-gerakan elektron ini bisa menghasilkan energi. Elektron bergerak, ini bisa menghasilkan energi. Energi inilah yang kita kenal dengan listrik. Jadi gimana Bu cara buat listrik? Yaitu cuma pikirkan bagaimana caranya elektron bergerak. Kita kembali ke contoh dari listrik statis ya. Contoh, Ibu akan kasihkan 2 buah contoh. Contoh yang pertama, ini penggaris yang bisa menarik kertas nih. Setelah penggaris itu digosokkan ke kain wol. Oke. Loh, kok bisa ya penggaris ketika didekatkan dengan kertas ini, kalau setelah digosokkan dengan kain wol, didekatkan dengan kertas, si kertas tertarik ke penggaris. Kenapa bisa seperti ini ya? Yuk mari kita bahas. Ini Ibu hapus dulu. Nah, ini sebelum digosok ya. Nah, ini ada penggaris. Perlu kita tekankan bahwa seluruh benda di sekitar kita awalnya sifatnya netral. Berarti penggaris itu sifatnya netral. Ini sebelum digosok dengan kain wol. Di sini kain wol. Kain wol juga sifatnya netral. Bagaimana setelah digosok? Setelah digosok berdasarkan hasil riset, hasil penelitian. Ini para ilmuwan sudah buat hasil penelitian yang mereka ukur ya, bila mana si penggaris digosok dengan kain wol, hasilnya katanya bahwa si penggaris itu nggak jadi lagi netral. Penggaris menjadi bermuatan negatif. Loh, kok bisa? Iya kan? Kenapa bisa? Coba kalian ingat, kenapa sih dikatakan bermuatan negatif? Itu tandanya elektronnya lebih banyak ketimbang proton. Berarti si penggaris ini dia memiliki elektron yang lebih banyak. Loh, elektron yang lebih banyak itu dapatnya dari mana? Tentulah dari elektron kain wol, iya kan? Nah, di sini kain wol berarti si elektronnya pindah ke penggaris setelah digosok-gosok itu. Pindah ke penggaris, sehingga si penggaris muatannya lebih banyak elektron dibandingkan proton, atau kita kenal dengan bermuatan negatif. Nah, pada dasarnya seluruh di alam semesta ini inginnya muatannya netral kan, berarti si penggaris juga ingin bermuatan netral. Nah, dia sudah bermuatan negatif ketika didekatkan dengan kertas. Ini penggaris muatannya sudah negatif. Nah, sudah buat negatif lebih banyak ya. Ini ada kertasnya netral, ya kan? Netral. Artinya jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Kemudian si elektron di sini, saya juga pengen jadi netral kembali katanya. Maka dari itu si elektronnya ada yang pergi ke udara, ada yang pergi ke kertas, ada ya pergi ke kertas ini kan ya. Jadi sehingga seolah-olah si kertasnya itu ketarik gitu kan. Karena ada kekuatan untuk saling dekatan itu, jadi disinilah yang dikatakan listrik. Jadi ada semacam ada energi gitu ya, energi yang menarik.
Nah, inilah yang dikatakan listrik. Ibu sampai kapan? Ya sampai si penggaris menjadi netral kembali. Nah, menjadi penggaris menjadi netral kembali gitu. Kan tidak pernah melihat penggaris yang sudah digosokkan dengan rambut misalnya terus ditempeli, didekatin sama kertas, selamanya si kertas tidak turun-turun dari si penggaris, tentu tidak ya. Kita lihat bahwa si kertasnya juga turun lagi ke bawah. Maka dari itu dikatakan listrik statis. Dia mampu menarik, dia mampu elektronnya bergerak, tapi lambat laun jadi diam kembali, tidak bergerak kembali karena sudah netral gitu ya. Jadi energi listrik itu adalah elektronnya jalan, terus setelah jalan nanti ketika sudah netral dia akan bergerak di lintasannya aja, jadi tidak perlu gerak ke mana-mana gitu, tidak menghasilkan energi lagi. Jadi bergerak kemudian jadi diam lagi. Contoh yang kedua, ini bisa ibu hapus kembali ya. Kaca sebelum digosok, kaca sebelum digosok, kaca digosoknya sama kain sutra, kaca netral, kain sutra juga netral. Jadi setelah digosok kaca, berdasarkan hasil riset itu kaca jadi muatannya positif. Nah, ini kenapa dia jadi muatannya positif? Oke, benar. Kaca muatannya positif karena elektronnya kurang, ya kan? Kalau elektronnya kurang, berarti elektron di kaca itu yang pindah, elektron yang kaca yang pindah ke kain sutra. Maka dari itu kaca bermuatannya positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Ketika kaca ini didekatkan dengan kertas-kertas misalnya ya, didekatkan sama kertas, ini kaca didekatkan sama kertas, ini muatannya positif, kekurangan elektron, dia kan balik lagi bahwa di alam semesta ini semua mencoba untuk netral, kembali menjadi netral. Si kaca, saya pengen netral, saya kurang elektron, makanya dia akan mengambil elektron dari kertas. Elektron dari kertas akan ke atas, elektron dari udara juga akan masuk ke dalamnya. Jadi kalau misalnya si kaca didekatkan dengan kertas, itu seolah-olah terlihat tertarik itu tandanya seperti ada listrik gitu ya. Ada listrik sampai kapan Bu? Sampai kacanya menjadi netral. Nah, maka dari itu fenomena inilah yang kita kenal dengan istilah listrik statis. Elektron bergerak tapi lambat laun akan berhenti setelah semuanya menjadi netral. Berdasarkan hasil riset, kalau di buku-buku yang kalian lihat itu kelas 9 itu ada kain penggaris sama kain wol. Sebelum digosokkan netral semua, tapi setelah digosokkan penggarisnya jadi negatif. Kemudian juga ebonit dengan kain wol, ebonitnya jadi negatif. Kemudian plastik dengan sisir, dengan rambut, si plastiknya jadi negatif. Kaca dengan kain sutra, kacanya jadi positif. Waktu dulu saat ibu SMP, ibu cara menghafalnya, ini cara cepatnya saja. Jadi selain dari kaca itu akan menghasilkan muatan negatif, sedangkan untuk kaca dia setelah digosokkan menjadi positif. Pembelajaran
ini sekian dulu. Bila mana ada yang mau ditanyakan, bisa japri, bisa menghubungi Ibu atau memberikan komen. Terima kasih. Nanti di video yang ketiga Ibu akan bahas lagi mengenai listrik statis. Belajar terus, yang semangat. Assalamualaikum.